Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kita Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa sunnah, dan disunnahkan zikrun apa zikir. Wa du'aun, dan doa sirron dengan pelan. Akibaha ay salati, maksudnya adalah setelah salat. Jadi sunnah zikir atau dan berdoa dengan pelan setelah salat. Ayusannu, maksudnya adalah disunahkan, al israru apa memelankan, bihima dengannya zikir dan doa, limun faridin bagi orang yang salat sendiri, wa makmumin dan makmum, wa imamin dan imam. Kemudian lam yurid, yang tidak menghendaki ia imam, ta'lim al-hadirina, akan mengajarkan para hadirin, para jamaah, wala ta'minahum, dan tidak pula menghendaki akan aminnya mereka, lidu'aihi karena doanya imam, bisama'ihi sebab mendengarkannya imam. Jadi disunahkan zikir pelan setelah sholat. Ini perbedaan pendapat para ulama. Kalau ulama tasawuf itu sunnah menjaharkan. Ini disunahkan membaca sir, zikir dan doa setelah sholat. Maksudnya adalah yusanu al-israru, maksudnya disunahkan memelankan bihima dengan zikir dan doa. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendirian, bagi makmum, dan bagi imam. Yang mana imam tersebut lam yurid ta'lim al-hadirina, yang mana imam tersebut tidak menghendaki kepada mengajarkan jamaah, wala ta'minahum, dan tidak menghendaki aminnya mereka karena doanya imam. Jadi kalau imamnya menghendaki mengajarkan jamaahnya, maka tidak mengapa dizikir dengan keras agar jamaahnya mengikuti, dan juga tidak menghendaki si imam ini akan aminnya mereka. Kalau tidak ada ini dua, maka zikir disunahkan sir. Kemudian wawarada, dan datang fihima di dalam zikir dan doa, ahadisu apa hadis-hadis, kasiratun yang banyak apa hadis, zakartu dan menyebutkan siapa aku, jumlatan dengan keseluruhan, dengan garis besar, minha diantaranya hadis-hadis, di kitabi di dalam kitabku, Irsyadul Ibad, yaitu kitab namanya Irsyadul Ibad. Fatlubuhu, maka carilah kamu kepada kitabi, fa'innahu, karena sesungguhnya kitabi itu muhimun, ialah penting. Jadi memang mengenai zikir, mengenai sunnahnya berzikir dan berdoa, terdapat hadis yang banyak memang, yang secara garis besar telah saya tuturkan, telah saya bahas. Maksudnya kata pengarang kitab ya, telah saya bahas sebagiannya dalam kitab saya yang bernama Irsyadul Ibad. Maka anjurannya adalah ini, mempromosikan bahwa carilah kitab itu dan pelajarilah, bacalah, karena memang sangat penting. Kemudian warawa, dan meriwayatkan at-Tirmizi, siapa Imam Tirmizi, an Abi Umamah, dari Abi Umamah, qala, berkata siapa Abu Umamah, kila, dikatakan, Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, ayu du'ai asma'u, ayu du'ai, adapun doa manakah, asma'u, ialah lebih didengar, lebih dikabulkan, ay akrabu, maksudnya adalah lebih dekat, ilal ijabah, kepada dikabulkan. Qala, berkata ia Nabi SAW, jawfal lail, artinya
pada tengah malam, wadubura salatil maktubati, wadubura salawatil maktubati, dan setelah salat yang wajib yang 5 waktu tersebut. Nah, jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwasanya ia meriwayatkan, kila dikatakan, ada yang mengatakan atau dikatakan kepada Rasulullah SAW, artinya ada yang bertanya kepada Nabi SAW, ayu doai asma, doa manakah yang lebih dikabulkan, yang lebih didengar, yang lebih dekat kepada dikabulkan. Qala, maka berkata ia, Nabi SAW, jawfal lail, artinya tengah malam ya, tengah malam. Tengah malam dan setelah sholat lima waktu, seperti itu. Kemudian warawa syaikhani, dan meriwayatkan siapa dua syaikhan, artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Musa, dari Abu Musa, qala, ia berkata, siapa Abu Musa? Kunna, ada kami, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna, ada siapa kami, idza asyrafna, apabila mendekati siapa kami, ala wadin, atas lembah, atas jurang, halalna, maka membaca tahlil siapa kami, wa kabbalna, dan membaca takbir siapa kami, waltafa'at, dan nyaring, terangkat, aswatuna, apa suara-suara kami. Nah, jadi diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya dari Abu Musa, ia meriwayatkan bahwa kunna man Nabi SAW, suatu ketika ia bersama Nabi SAW. Fakuna idza asyrafna, maka ada kami ketika kami mendekati ala wadin, atas jurang, maka sahabat itu bertahlil la ilaha illallah, mungkin gitu. Wakabarna, dan mereka juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waltafat aswatuna, dan nyaring suaranya, terangkat suaranya. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia. Kemudian Tuba'u ala anfusikum, kasihanilah ala anfusikum, atas diri kalian. Nah, ini sabda Nabi SAW ketika melihat atau mendengar mereka takbir dan tahlil itu mengeraskan suara mereka, maka Nabi bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa'innakum, karena sesungguhnya fa'innakum, maka sesungguhnya kalian, la tada'una, ialah tidak berdoa siapa kalian, as-samma, kepada zat yang maha tuli, wala ghaiban, dan tidak pula zat yang tidak hadir, yang maksudnya yang enggak ada. Innahu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innahu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sami'un, nah sami'un ialah maha mendengar, qaribun, maha dekat. Ya, jadi ini pesan Nabi SAW bahwa kalian itu tidak berdoa kepada orang yang kepada zat yang tuli dan zat yang tidak ada. Maka ini adalah dalil zikir pelan setelah sholat. Kemudian ihtajat menjadi hujah bihi, dengannya hadis Al-Baihaqi, siapa Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu, dan selainnya Baihaqi, al-israri, untuk memelankan suara, bizikri, dengan zikir, wa du'ai, dan doa. Jadi Imam Baihaqi dan selainnya, atau dan selainnya imam-imam yang lain ini menjadikan dalil mengenai sunnah memelankan suara pada saat berzikir dan berdoa. Artinya sunnah di sini ya dengan pelan itu lebih baik, lebih mendapatkan keutamaan daripada keras. Tetapi kalau orang ini mengajarkan untuk jamaahnya, muridnya,
ia mengeraskan suaranya, ini juga sunnah. Nah ini. Waqala Syafi'i, dan berkata siapa Imam Syafi'i, fil ummi, di dalam kitab akhtaru. Kata Imam Syafi'i, akhtaru, memilih siapa aku, lil imami, bagi seorang imam, wal ma'mumi, dan seorang makmum, ayat kurallaha, agar berzikir siapa keduanya, imam dan makmum, Allah, kepada Allah Ta'ala yang maha lulus, siapa Allah, ba'da salam, setelah salam, minas solati, dari salat, wa yukhfiya, dan memelankan siapa keduanya, imam dan makmum, al-dzikra, akan zikir, seperti itu. Jadi kata Imam Syafi'i di dalam kitab ia memilih bagi imam dan makmum itu hendaklah ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salam, zikirnya dengan pelan, dengan sir, nah, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Illa ayyakuna, kecuali ada imaman, siapa imam? Nah, ini di. Illa ayyakuna, kecuali ada ia imaman, ialah menjadi imam. Yuridu, yang menghendaki ia imam, ayata'allama, agar pada mengajarkan siapa imam, minhu, dari makmum. Fayajharu, maka mengerjakan atau menjaharkan siapa imam, hatta yaro, sehingga melihat siapa imam, annahu, bahwa sungguhnya imam, qatu'un lima, sungguh telah diajarkan, minhu, dari makmum, summa yusiru, kemudian memelankan siapa imam. Nah ini dia yang dibolehkan, artinya yang apa namanya, yang sama keutamannya. Nah, kecuali memang ada seorang imam itu bermaksud dengan keras zikirnya ketika sholat kepada mengajarkan makmum, maka ya nggak apa-apa mengeraskan. Sampai melihat imam tersebut bahwasannya zikir itu telah diajarkan dan yang si makmum ini telah terbiasa dan telah sudah bisa, artinya sudah paham dengan zikir-zikir itu. Kemudian setelah itu, setelah paham, si imam memelankan kembali. Nah, jadi ini perbedaan ulama tasawuf itu zikirnya keras. Kita orang NU, ulama tasawuf itu zikirnya keras. Nah, kenapa keras? Karena keras ini bukan untuk Allah, tujuannya untuk hatinya sendiri. Nah, jadi sesuatu yang keras harus dikeraskan juga agar menjadi lembut. Nah, jadi yang keras itu ketika jamaah zikir keras atau seseorang zikir keras itu bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri. Nah, yang hati-hatinya keras maka dilawan dengan keras, itu akan menjadi lembut kembali. Nah, kemudian fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, berfirman, ia wala tajhar, dan janganlah mengeraskan kamu, bi sholatika, dengan salatmu, wala tukhafidz, artinya salat di sini doa, wala tukhafidz, dan jangan memelankan siapa kamu, biha, dengannya salat. Jadi Allah berfirman, janganlah mengeraskan kamu di dalam salatmu, dan janganlah memelankan juga. Janganlah memelankan juga. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya menghendaki ianya Allah, wallahu a'lamu du'a, dan adapun Allah a'lamu, ialah lebih mengetahui, doa, kepada doa, wala tajhar, dan janganlah mengeraskan siapa kamu, hatta tusmi'a, sehingga memperdengarkan siapa kamu, ghairaka, kepada selainnya. Jadi maksudnya adalah Allah itu lebih mengetahui akan doanya seorang hamba, maka kamu jangan mengeraskan sampai saking kerasnya memperdengarkan kepada selain kamu, jadi mengganggu, seperti itu. Jadi mengganggu, apalagi
di sebelahnya lagi sholat itu mengganggu. Kemudian wala tukhafid, dan janganlah melirihkan atau memelankan siapa kamu hatta la tusmi'a, sehingga tidak mendengar siapa kamu nafsaka akan dirimu. Intaha, selesai kaulu Syafi'i. Jadi di dalam berdoa itu jangan kita keras-keras. Jangan juga pelan. Saking pelannya diri kita tidak dengar seperti itu. Maka di dalam berdoa pelan tapi diri kita mendengar, minimal diri kita sendiri seperti itu. Nah, boleh memang zikirnya berdoanya berjamaah dan diaminkan oleh jamaah, itu tidak masalah. Kalau zikir sendiri maka jangan keras-keras atau jangan saking pelannya tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Tuh. Intaha, selesai qaulus Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.